Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Akar, selamat datang kembali Waalaikumsalam. di podcast Tanah Hukum dan Perlawanan, ruang percakapan yang membedah konflik agraria, hukum dan perjuangan masyarakat dalam mempertahankan ruang hidupnya. Selama ini ketika kita berbicara tentang hak ulayat, itu perhatian kita sering tertuju pada hutan, kemudian tanah adat atau wilayah daratan. Namun bagi banyak komunitas pesisir dan masyarakat adat maritim di Indonesia, ruang hidup mereka justru berada di laut. Laut bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga ruang budaya, pengetahuan, bahkan identitas. Sayangnya, dalam sistem hukum modern, laut sering diperlakukan sebagai ruang terbuka yang bisa diatur sepenuhnya oleh negara atau diberikan kepada berbagai kepentingan ekonomi, mulai dari industri perikanan skala besar, tambang laut, hingga proyek-proyek pembangunan pesisir. Di tengah situasi ini, muncul pertanyaan yang penting. Apakah negara benar-benar mengakui hak ulayat laut? Bagaimana posisi masyarakat adat pesisir dalam kerangka hukum nasional, terutama dalam hubungan antara UUPA, hukum kelautan, dan kebijakan otonomi daerah? Untuk membahas hal ini, kita sudah bersama Bang Farid Idwanuddin. Halo Bang Farid, gimana kabarnya Bang? Halo, Bang Yesi. Baik. Alhamdulillah. Ya, Sehat. nah, alhamdulillah. Oke, Bang Farid ini adalah peneliti isu kelautan dari Auriga Nusantara yang banyak meneliti tentang tata kelola laut, konflik pesisir, dan hak masyarakat. Mungkin kita mulai ke pertanyaan pemanasan nih Bang Farid. Banyak Ya, sekali orang melihat laut itu sebagai ruang terbuka yang bebas diakses siapa saja. Tapi bagi masyarakat pesisir nih Bang, bagaimana sebenarnya konsep ruang laut itu dipahami secara tradisional? Silakan Bang. betul. Jadi sampai sekarang ya, laut itu dipandang sebagai satu ruang kompetisi. Jadi ruang kompetisi antara aktor-aktor skala kecil dengan aktor-aktor besar. Ya. Ini misalnya terlihat yang terbaru kalau kita baca Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kalau kita baca aktor-aktor yang berkepentingan langsung terhadap laut, disebutkan di situ nelayan skala kecil, nelayan tradisional, dengan nelayan besar, pengusaha perikanan, pengusaha pariwisata, dan lain-lain itu di pengusaha termasuk pengusaha properti ya, dijadikan satu kelompok yang punya kepentingan terhadap laut dan sumber daya yang ada. Nah, ini artinya laut selama ini tuh dilihat atau diperlakukan sebagai ruang kompetisi. Dan tentu kompetisi ini tidak fair ya, tidak adil karena menempatkan kelompok masyarakat yang cara hidupnya subsisten, cara hidupnya menjaga, memelihara, mengambil seperlunya dengan kelompok yang orientasinya mengeruk, mengakumulasi sumber daya yang ada. Nah, tentu ini berbeda. Yang satu orientasinya dia menjaga, memelihara dengan nilai-nilai yang sifatnya kolektif, gotong royong. Kelompok satu lagi orientasinya adalah mengeruk, mengakumulasi, kemudian menghabiskan, nanti datang lagi mengeruk lagi. Jadi itu dua paradigma yang berbeda. Nah, sayangnya negara melihat laut ini sampai sekarang termasuk juga memperlakukan bukan hanya melihat sebagai ruang kompetisi. Nah, di dalam bahasa Latin istilah ini sering disebut dengan mare liberum, ya, laut bebas, laut terbuka. Jadi siapa yang kuat dia yang akan mendapatkan penguasaan terhadap ruang. Nah, jadi kalau konteksnya masyarakat adat pesisir, tentu mereka melihat laut itu bukan sebagai ruang eksploitasi. Ya. Mereka melihat laut itu sebagai satu bagian penting dari kehidupannya. Nah, di banyak tempat di Indonesia, misalnya, laut itu dipahami sebagai ibu. Jadi ibu itu kan tidak pernah lelah tuh memberikan kasih sayang kepada anaknya. Ya. Jadi ibu itu selalu menempatkan anak-anak itu sebagai prioritas gitu dibanding dirinya. Dan sebaliknya, ya bagi masyarakat adat pesisir, mereka nggak berani mendurhakai ibunya, ya berbuat kualat, berbuat katakanlah hal-hal yang merusak
yang menyakiti ibunya. Nah, maka mereka menjaga laut itu dengan kekayaan pengetahuan yang mereka miliki. Nah, tentu kalau kita lihat dari contoh ini, kita bisa memahami bahwa masyarakat adat pesisir itu punya kearifan ya yang berbasis pada nilai, pengetahuan, budaya yang orientasinya melindungi. Ya. Orientasinya adalah menjaga, tapi tetap bisa memanfaatkan. Dan di situ ada dimensi gotong royong dan juga penting. Ini ada dua hal yang kadang dilupakan. Satu, di dalam konstruksi berpikir masyarakat adat itu ada satu prinsip yang dinamakan keadilan multispesies. Jadi mereka itu tidak ya membunuh misalnya eh, katakanlah hewan atau biota laut yang masih kecil atau yang masih bayi, belum saatnya dipanen gitu. Mereka kalau menangkap itu dilepaskan ya. Dan yang kedua yang juga kita lihat contohnya mereka itu tidak menghancurkan laut. Jadi misalnya biota-biota laut, terumbu karang, mangrove dijaga, dipelihara karena itu bagian dari kehidupan mereka dan mereka melihat itu kalau hilang, kalau hancur maka hancur juga kehidupan mereka. Jadi mereka menyadari betul adanya apa yang dimaksud keadilan multispesies ya. Dan yang kedua itu ada satu prinsip lagi yang saya kira penting disebut keadilan antar generasi. Jadi mereka tidak menghabiskan sumber daya laut untuk kelompok apa untuk generasi mereka, generasi tua, tapi mereka memikirkan juga generasi muda yang akan menggantikan mereka menjaga laut. Jadi dua prinsip ini yang saya kira tidak ada atau hilang di dalam uh, cara pandang ya, negara atau korporasi dalam melihat laut. Oke, menarik sekali nih Bang Padi. Kalau kita melihat banyak komunitas adat adat pesisir di Indonesia, apakah terdapat sistem pengelolaan laut yang mirip dengan hak ulayat yang ada di darat? Ya, dalam banyak hal ada kemiripan-kemiripan, tetapi ada keunikan. Misalnya begini, kalau di darat, misalnya pengolahan ruangnya itu satu hanya di wilayah darat. Ya. Dan yang kedua batas-batasnya bisa dilihat visible secara kasat mata. Nah, sementara di laut itu dia ada dua sekaligus. Ya. Di daratnya tempat masyarakat adat tinggal. Nah, jadi misalnya mereka punya rumah atau punya komunitas kelompok tertentu di dia rumahnya di daratnya yang tidak jauh dari laut. Itu bagian dari wilayah adat, tetapi juga ada wilayah lautnya. Ya, jadi ada dua tuh yang darat dan laut. Nah, keunikannya adalah eh, kawan-kawan ini walaupun ya mereka ini eh, hidup hidupnya di darat, maksudnya istirahat dan lain sebagainya, tapi mereka melakukan pencarian penghidupan itu berangkat ke laut, Hmm. ya, dan biasanya mereka itu punya semacam penanda-penanda yang ini boleh dimanfaatkan, ini tidak boleh, ya. Jadi jauh sebelum sebelum negara modern, terutama Eropa memperkenalkan konsep konservasi, itu masyarakat masyarakat adat di kita itu sudah punya pengetahuan dan praktik konservasi, ya, praktik menjaga sumber daya laut yang berjalan turun temurun dan mereka memahami betul di mana titik-titik wilayah laut yang harus mereka jaga. Jadi Hmm. misalnya kalau di darat, misalnya belajar kearifan masyarakat Baduy ya di Yep. Banten, itu kan ada tiga kategori wilayah yang dilarang total, jadi hutan larangan, ada wilayah untuk pemanfaatan terbatas, nah ada wilayah pemanfaatan umum. Nah, di laut sebetulnya ada kemiripan, tetapi tadi bedanya mereka tinggal di darat, tapi di mata pencaharian di laut. Yang kedua, bagi orang darat biasanya batas-batasnya itu imajiner. Bagi orang darat. Ya. Jadi misalnya kalau kita nih orang darat itu melihat itu batasnya. Itu kadang-kadang kita harus melihat beberapa kali untuk bisa paham itu Ya. batasnya. Gitu. Nah, tapi bagi orang yang masyarakat adat yang hidup di situ, yang sangat paham dengan laut,
itu masyarakat adat dia paham betul batas-batasnya. Ya. Dan batas-batasnya itu tidak seperti yang dikonsepsikan di dalam peraturan modern, misalnya 0 sampai 12. Mereka bisa lebih. Dia tergantung eh, existing mereka mengelola wilayahnya sejauh apa gitu. Misalnya saya beberapa kali ya ikut kawan-kawan nelayan itu melautnya sampai 35 sampai 40 mil. Itu kan udah jauh banget Ya, ya. dan bagi mereka itu wilayah kelolanya. Ya. Nah, terus gimana cara mereka memahami sampai situ? Mereka ngelihat ada gunung. Selama gunung masih kelihatan itu wilayahnya. Heeh. Jadi saya pernah tuh melihat ikut ya ke tengah laut, belajar kepada mereka bagaimana mengenali wilayah-wilayah teritorinya. Sampai saya tanya, Pak ini kita udah berapa mil? Udah 35, antara 35 sampai 40 bang. Wah lumayan jauh ya. Ya pokoknya selama masih kelihatan gunung, nah dia bilang, itulah, inilah jadi wilayah kelola mereka. Nah itu Hmm. cara mereka menandai itu uh, juga tidak bisa dilepaskan dari wilayah darat yang menjadi tempat mereka hidup. Nah keunikannya itu di situ ya. Bagaimana masyarakat adat di pesisir dan juga menjaga laut itu ada pertautan yang kuat mereka antara darat dan laut. Nah ini saya kira yang mungkin unik dan tidak ada di masyarakat adat hutan. Jadi mereka menandai itu betul-betul hanya berdasarkan misalnya penanda-penanda yang ada di darat kalau yang hutan. Nah, tapi kalau laut mereka selalu menggunakan penanda-penanda yang ada di darat, gunung, ya, biasanya gunung. Hmm, ya, 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 ya. Selama masih kelihatan, itulah uh, wilayah adat mereka, wilayah mereka Yap. dalam mengelola laut. Artinya mereka punya kewajiban untuk melindungi gunung itu supaya nggak hancur. Kalau gunungnya hilang, maka cara mereka Ya, 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 menandai ya, wilayah ya, itu ya, juga akan ya. hilang, pengetahuannya hilang. Nah, jadi di situ keunikan kawan-kawan masyarakat adat pesisir dalam menjaga laut. Bahkan saya pernah melihat langsung di Sulawesi ya di Indonesia Timur Yap. itu sampai 85 mil itu jauh sekali. Jadi konsepsi 0 sampai 12 mil itu sebetulnya konsepsi administrasi di pemerintah daerah yang di apa ya ditetapkan untuk memudahkan pengaturan sebetulnya. Nah, tapi bagi masyarakat adat mereka itu beyond dari itu. Walaupun ada aturan di UNCLOS 0 sampai 12, tapi itu untuk wilayah-wilayah di perbatasan. Hmm. Ya. Itu yang berhubungan dengan dunia apa antar negara. Gitu. Jadi perbatasan antar negara, antar wilayah, antar pemerintahan, bahkan ditetapkan di UNCLOS 012. Tapi kalau di dalam teritori kita, itu sebetulnya 012 itu hanya administrasi pemerintah provinsi. Tapi bagi masyarakat adat, dia bisa lebih jauh. Ya. Hmm. Contohnya kawan-kawan kita di NTT itu bisa melaut sampai ke Australia. Karena bagaimana wilayah jelajahnya, wilayah tangkapnya. Nah, itu tuh contoh-contoh ya Oke. di kita di Oke. Indonesia. Oke, jadi gini Bang Farid, saya mendengar cerita bagaimana praktik pengelolaan laut berbasis adat ini cukup menarik di beberapa daerah yang Abang sendiri ceritakan tadi. Kalau kita melihat hal tersebut, mengapa sangat penting memahami laut itu sebagai ruang sosial dan budaya, bukan cuma sekedar sumber daya ekonomi, Bang? Ya, nah ini menurut saya pertanyaan penting ya. Kenapa kita harus memahami laut itu sebagai ruang sosial, ruang budaya, bahkan bagi sebagian masyarakat adalah itu ruang spiritual. Ya. Karena kalau mau disebut sejarah panjang Indonesia itu sebenarnya sejarah panjang kehidupan masyarakat yang menyatu dengan laut. Hmm. Jadi ada satu konsep atau ada tiga konsep lah yang harus kita clearkan dalam hal ini. Ya. Satu, kalau bagi uh, masyarakat adat itu mereka bukan ke laut atau bukan melaut, tapi mereka bersama laut. Hmm, iya, iya, Ini iya. nih beda nih. Kalau bagi orang darat itu dua, kalau tidak ke laut, melaut. Laut, ya. Kalau ke laut itu berarti uh, menunjukkan kita ada keterpisahan antara kita dengan laut. Jadi misalnya Bang Dikar
ke kampus. Berarti Bang Fikar itu bukan di kampus Iya, kan iya, iya, rumahnya iya, kan? iya, iya. Gitu. Atau Bang Fikar tadi apa, saya ke laut, melaut, oke. Melaut misalnya ya, melaut itu menuju laut. Berarti sedang berada di laut tapi dia bukan orang laut. Nah, tapi masyarakat ada itu dia bersama laut. Nah, sebetulnya Indonesia itu eh, dulu kehidupannya itu adalah bersama laut. Ya. Jadi maksudnya bersama laut itu adalah laut menjadi identitas, menjadi penghubung seluruh wilayah Nusantara, bukan pemisah, sumber pangan. Ya. Bahkan kasarnya kalau ada gelombang tinggi, laut apa gelombang tinggi itu bantalnya mereka, bantalnya masyarakat adat ketika melaut. Jadi mereka nggak takut dengan gelombang tinggi ya, dengan apa badai. Saya mencoba ingin merasakan itu, Bang Dikar. Saya pernah punya pengalaman hampir tenggelam di tengah laut. Nah, itu di mana itu Bang? Hampir tenggelam ya Bang? Sebetulnya ini yang agak unik. Saya pernah hampir merasa tenggelam di laut itu di Teluk Jakarta. Jadi mau menyeberang ke Pulau Ya, Seribu, ya, ya, bukan ya, di timur malah ya. Padahal yang ganas lautnya di timur. ya, ya, ya. Nah, tapi saya merasakan betapa kita itu juga, saya pribadi masih terpisah dengan laut itu. Maksudnya belum Nah, menyatu, masih logikanya itu masih ke laut atau melaut, melaut ya belum betul. bersama laut. Ya. Nah, jadi kenapa penting kita memahami laut sebagai ruang sosial, ruang budaya, bahkan ruang spiritual? Ya, karena kita sebenarnya bangsa laut, Indonesia, bukan bangsa Viking. Ya. Ya, Indonesia ya. itu bangsa pelaut. Nah, oleh karena itu sejarahnya dulu kita bisa ya menjadi negara besar di Indonesia itu sampai ke Vietnam kemana karena punya pengetahuan yang kuat soal laut, punya armada kuat soal laut. Dan Indonesia adalah negara yang tidak bisa ditaklukkan oleh Mongol pada masa dulu. Karena Mongol itu kuat di daratan. Mereka perang di daratan itu canggih. Tetapi ketika ke laut, mabok mereka. Ya, Nah, itu ya, sebetulnya ya. kan kekuatan kita, ya, karena laut itu sebagai identitas kita, ya, sebagai ibu kita. Maka pada masa lalu, ya, Mongol itu nggak bisa mengalahkan kita. Mereka malah balik lagi. Dan pasukannya dibabat habis oleh kerajaan di Nusantara. Nah, yang lain eh, juga karena persebaran pengetahuan, termasuk agama, itu semua lewat laut Indonesia. Ya. Jadi kalau kita lihat persebaran pengetahuan, perdagangan, agama itu disebarkan lewat laut. Dan artinya laut itu menjadi penghubung pengetahuan. Ya. Nah, yang lain di dalam sejarah kita baca kedaulatan Indonesia itu tidak akan sempurna tanpa kedaulatan laut. Ya. Kalau kita membaca sejarah, ya paling nggak abad 20 ketika Indonesia mau merdeka itu ada beberapa fase. Satu, Hmm. tahun 1905 itu pembentukan identitas keindonesiaan. Ya. Berdirilah misalnya ada Serikat Islam, ada Budi Utomo, ada gerakan-gerakan lain Indonesia. Lalu sepanjang itu sampai 28, 1928 itu berdiri ormas-ormas keagamaan yang sekarang ada. Ada Muhammadiyah, ada NU, Ya, Bu, ya. ada banyak sekali, ada Persatuan Islam, ada Al-Wasliyah, ada semua ormas-ormas yang sekarang hidup itu berdiri pada masa dari 1900 sampai 1928. Nah, 1928 itu ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu ada tiga kan Ya, poinnya: berbangsa satu bangsa Indonesia, bahasa satu bahasa Indonesia, dan tanah air satu tanah air Indonesia. Jadi nah, Indonesia. tanah dan air, nggak hanya tanah. Lalu tahun 45 itu ada proklamasi. Kita mengumandangkan kemerdekaan melawan penjajah. Tapi kan habis itu nggak berhenti, Belanda nyerang lagi, Ya. melakukan agresi militer. Ya. Lalu Belanda mendorong satu sistem yang disebut federal, negara-negara bagian, supaya negara-negara bagian ini tunduk pada kepentingan politik Belanda. Nah, pada tahun 1950 itu dideklarasikan yang disebut Mosi Integral. Jadi Mosi Integral Negara Kesatuan Republik Indonesia itu pada tahun 50. Nah, ini fase yang eh, penting ya kita pahami. Nah, terakhir, ini belum cukup. Kenapa? Karena laut masih ya kedaulatan kita masih 0 sampai 3 mil oleh Belanda. Hmm. Maka pada tahun 57 dikumandangkan yang disebut Deklarasi Dari Juanda. Juanda. Ya. Nah, Deklarasi Juanda itu deklarasi yang menggenapi kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Karena kalau enggak,
kita masih punya kedaulatan hanya 0 sampai 3 mil. Artinya kalau di atas 3 mil itu perairan internasional. Jadi kalau Jepang sama Belanda mau perang Ya, di Laut Jawa misalnya antara bebas ya. Ya. Sumatera, Kalimantan dan Jawa mau perang, nggak apa-apa kan itu laut internasional. Ya. Nah maka oleh Pak Juanda waktu itu dikumandangkan yang menyatakan seluruh perairan Indonesia, mulai dari perairan dalam, perairan teritori, ya, sampai ke ZEE itu punya Indonesia. Jadi bayangkan itu, kalau nggak ada laut, mungkin saya kalau mau ke Bengkulu harus pakai paspor itu. Ya, ya. Tapi kita menjadi satu bangsa, satu apa berada dalam satu negara yang dihubungkan oleh laut. Jadi bayangkan kalau tidak ada deklarasi Juanda, tidak ada deklarasi tentang laut Indonesia, kita itu hanya merdeka di darat. Ya. Tapi Iya. laut itu dikuasai oleh asing. Nah, maka dari tahun 57 sampai tahun 82 itu ada diplomasi yang sangat penting yang dilakukan oleh Mukhtar Puspaatmadja dan akhirnya menjadi hukum laut internasional Ya. yang disebut dengan UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea, hukum laut internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Disinilah pentingnya kita memahami laut bukan sebagai hamparan air asin, tetapi ruang yang menentukan kedaulatan Indonesia. Nah, oleh karena itu, cara kita memahami laut itu jangan langsung loncat ke ruang ekonomi. Karena kalau itu difahami, akhirnya wataknya menjadi eksploitatif, gitu. Mengeruk tambang pasir, troll, ya, reklamasi, dan macam-macam jadinya. Laut itu hanya diperlakukan sebagai objek, padahal laut itu sesuatu yang bagi menurut saya sesuatu yang sangat penting bagi keberadaan Indonesia sebagai negara negara kepulauan terbesar di dunia. Tanpa itu kita nggak jadi apa-apa. Nah oleh karena itu, menurut saya cara kita memahami laut betul harus dimulai dengan pandangan non ekonomi, pandangan yang melihat laut sebagai ruang sosial, ruang budaya, ruang spiritual, karena di situ dibangun banyak sekali kebudayaan, pengetahuan, bahkan nilai-nilai sakral seperti yang tadi saya sebut, misalnya laut dipandang sebagai ibu, ya. Laut dipandang sebagai uh, apa tadi, ombak itu sebagai bantal, badai itu sebagai bantal. Walaupun saya sendiri belum sanggup untuk masuk lagi ke badai yang hampir membuat saya tenggelam gitu ya. Nah, itu tapi itu pengalaman pengalaman penting bagi saya. Jadi pengalaman eksistensial ya. Pengalaman yang menunjukkan betapa kita itu jauh dari laut gitu. Hmm. Nah, dulu Belanda ya, cara mereka menguasai laut Indonesia itu diciptakan mitos. Bang Dikar tahu mitos Nyi Roro Kidul? Ya, Ratu Pantai Selatan itu bang. Nyi Roro Kidul itu mitos yang diciptakan oleh Belanda supaya kita jauh dari laut, Oh iya iya iya. supaya kita takut ya hidup bersama laut. Ditanamkanlah mitos ke dalam benak kita, laut itu ganas, laut itu horor, Ya laut ya. itu mistik, laut itu macam-macam. Padahal itu didesain oleh Belanda dulu, dibangun mitos, ditakut-takutin kita supaya kita kemudian jauh dari laut. Sehingga pengetahuan kita tentang laut itu menjadi kosong dan mereka lah kemudian menguasai laut. Dan terbukti Belanda menguasai laut. Betul, betul. Oke, sangat menarik ini bang. Saya kira penting ada dekonstruksi ya cara kita memahami laut itu karena tanpa laut kita nggak jadi apa-apa. Ya. Indonesia itu tidak akan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Orang menyebut Indonesia negara tropis, yes, kita punya hutan tropis, tapi hutan itu di mana? Dia hidup di hamparan pulau-pulau. Ini yang membedakan dengan hutan Amazon. Hutan Amazon itu hutan yang tumbuh di satu bentang alam, ya, Brazil dan beberapa negara kecil. Satu bentang alam. Tapi Indonesia hutannya itu tersebar di puluhan ribu Yap, pulau. belum. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, semua. Nah itu membedakan. Jadi walaupun kita ini negara tropis, tapi jangan lupa negara tropis itu tumbuh hidup di sebaran puluhan ribu pulau-pulau. Maka pertama kali yang harus kita sebut Indonesia adalah bukan sebagai negara tropis, tapi sebagai negara kepulauan di dunia yang lebih dari 70%-nya adalah laut. Kesadaran ini yang nggak pernah dibangun sebetulnya di dalam pendidikan kita. Iya. Oke, saya ingin mencoba mengajak Bang Farid diskusi dalam mengenai hak wilayah laut dalam perspektif hukum ini, Bang.
Kalau tadi kan sudah bercerita bagaimana hubungan laut dengan Indonesia itu kan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat dekat lah kan. Kalau kita melihat dalam kerangka hukum nasional, apakah Undang-Undang Pokok Agraria sebenarnya membuka ruang pengakuan terhadap wilayah laut atau tidak, Bang? Ya, saya kira itu jelas sangat membuka dan ini yang nggak pernah dilakukan eksperimentasi. Eh, Kenapa Undang-Undang Pokok Agraria itu disusun oleh para pendiri bangsa ini? Itu kan filosofinya adalah Ya, Undang-Undang Pokok Agraria ini ingin ingin membentuk satu permulaan baru di dalam penguasaan sumber daya alam. Sebelumnya, nah ini sebelum artinya ketika masih di zaman kolonial, sumber daya alam itu kan diklaim ya, itu dikuasai oleh pemerintah Belanda kalau di darat yang ada satu prinsip yang disebut domain Valkyrie. garing, ya. Nah, di lautnya itu tadi saya sebut uh, Belanda menerapkan satu konsep mare liberum, laut bebas, laut terbuka untuk kompetisi. Nah, kenapa ada konsep mare liberum? Karena Belanda dia ingin melawan konsep mare clausum yang dikembangkan oleh kerajaan Spanyol. Jadi menurut kerajaan Spanyol laut itu punya raja. Kira-kira gitu. Jadi siapapun kalian yang mau melintas, kalian harus izin sama raja. Siapapun yang mau mengelola sumber daya laut, kalian harus izin sama raja. Itu disebut mare clausum. Laut tertutup karena dianggap properti raja. Nah, di tangan Belanda ini dilawan. Ya. Maka Belanda membangun konsep mare liberum, laut bebas. Jadi nggak apa-apa, kita nggak usah izin sama raja. Pokoknya siapa yang kuat dia. Nah, kira-kira gitu. Ya. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria, filosofinya adalah dia ingin melawan dua-duanya. Tidak ada mare clausum, tidak ada laut tertutup yang dimiliki oleh raja, dan tidak ada laut terbuka, laut kompetisi. Tapi Undang-Undang Pokok Agraria ini mengembangkan satu konsep yang disebut dengan mare nostrum, ya, laut kita. Kenapa? Karena bagi para pendiri bangsa, kekayaan alami termasuk laut itu adalah kepemilikan bersama, milik warga negara Indonesia. Oleh karena itu di pasal 1 disebut hubungannya kita itu abadi kan dengan tanah, udara, air termasuk air laut itu abadi. Karena bagi para pendiri bangsa yang sangat jenius gitu, kita ini nggak bisa dipisahkan dari sumber daya alam, ya, dari udara, tanah, laut, air. Ya. Makanya hubungannya abadi disebut di dalam pasal 1. Nah, di pasal 3 itu disebut dengan jelas bahwa berdasarkan hal tersebut itu dikembangkan ya satu prinsip pengakuan perlindungan hak wilayah bagi masyarakat Indonesia. Jadi sebetulnya kalau kita pahami filosofinya ya, dan juga dipahami semangat dari Undang-Undang Pokok Agraria itu sangat ya membuka lebar pengakuan perlindungan hak wilayah laut bagi masyarakat adat pesisir. Dan selama ini inilah yang sebetulnya belum banyak dikembangkan di Indonesia gitu. Karena orientasi pembangunan pasca Orde Lama ya Orde Baru terutama zaman Soeharto setelah tahun 69 itu sangat bias darat. Semuanya dilakukan di darat. Bahkan darat pun itu Pulau Jawa. Nah, maka orang tuh melupakan laut gitu. Jadi di era Soeharto ini orang kemudian melupakan laut sebagai satu identitas budaya, identitas bangsa. Ya. Fokus ke daratan, itu pun di daratannya hanya di Pulau Jawa. Maka selama era Soeharto itu kan kita lihat ketimpangan, ya Jawa dan luar Jawa. Kemudian kita lihat misalnya bagaimana ya kekayaan laut itu tidak dipertimbangkan sebagai satu hal penting. Makanya ketika itu belum ada satu gagasan, misalnya mendirikan institusi negara yang fokus pada perlindungan laut. Ya. Jadi belum ada waktu itu satu kementerian katakanlah gitu atau lembaga yang fokus sama laut. Dulu ada di bawah Kementerian Pertanian itu ada semacam dirjen gitu untuk perikanan. Jadi Indonesia dengan laut yang sangat luas lebih dari 70%, selama 30 tahun lebih di era Orde Baru itu nggak punya satu kelembagaan khusus yang ngurusin laut.
Dia hanya ditempatkan bagian dari Kementerian Pertanian. Nah, baru kemudian nanti di era Gus Dur dibentuk satu departemen eksplorasi laut yang kemudian bertransformasi menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan di zaman sekarang. Nah, jadi menurut saya kalau kembali ke pertanyaan soal Undang-Undang Pokok Agraria itu sangat penting dijadikan dasar. Nah, hanya saja upaya mewujudkan itu memang penting untuk ditagih kepada negara karena sampai sekarang belum pernah ada satu upaya yang serius dan sistematis memastikan uh, penguasaan, perlindungan, pengakuan bagi masyarakat adat ya untuk wilayah laut. Ya. Nah, kalau kita baca undang-undang berikutnya terbaru ya Ya. pasca reformasi itu memang sebetulnya ada beberapa regulasi nasional ya di dalam hukum Indonesia. Nah, tetapi itu pun uh, tidak berjalan mudah. Misalnya gini, kita punya undang-undang perikanan tahun 2009, nomor 45 2009. Kita punya undang pengelolaan pesisir dan pulau kecil tahun 2007. Nah, hanya saja kan undang-undang ini masih bias kepentingan tadi apa mare liberum gitu ya. Laut sebagai ruang kompetisi yang memprioritaskan kepentingan investasi. Nah, maka pada tahun 2010 setelah digugat ya, Mahkamah Konstitusi itu mengeluarkan putusan nomor 3 tahun 2010 yang menegaskan ada empat hal ya, ada empat hak yang dimiliki oleh masyarakat adat. Satu, hak untuk melintas dan mengakses laut. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perairan yang bersih dan sehat. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan manfaat, ya, manfaat ekologi, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Yang keempat, ini yang terkait dengan pembicaraan kita, kalau ada adat istiadat, tata cara lokal atau tradisional atau budaya yang selama ini berkembang, ya selama ini hidup menjaga pesisir pulau kecil itu harus dilindungi. Nah, menurut saya putusan ini penting, jauh mendahului putusan soal hutan adat. Hmm. Kalau hutan adat kan nomor 35 2012. Yap. Nah, soal laut adat itu nomor 3 2010. Jadi ini satu satu terobosan penting sebenarnya dari Mahkamah Konstitusi. Waktu itu ketuanya Pak Mahfud MD. Jadi belum ada sang paman ya. Kalau ada sang paman mungkin Yap. beda lagi situasinya. Nah, ini menurut saya penting tuh, Bang Dikar. Jadi undang-undang pokok agraria itu bisa kita temukan kelanjutan gagasannya, spiritnya itu ada di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 2010 yang memastikan tadi soal pengakuan perlindungan hak wilayah masyarakat adat pesisir dan laut. Yap. Oke, mungkin saya rasa nyambung pertanyaan ini, Bang. Kalau kita melihat praktik, pastinya ada perbedaan antara wilayah adat di laut dengan wilayah adat yang ada di daratan. Itu kenapa pengakuan terhadap wilayah adat di laut itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan wilayah di daratan? Ya, nah ini satu pertanyaan yang menarik yang sering saya dengar ya. Jadi kenapa pengakuan wilayah di darat itu justru lebih kuat? Artinya banyak itu apa yang meramaikan ya. Nah, ini kembali kepada pernyataan saya di awal ya. Jadi eh, di hutan atau di darat diskursus soal sumber daya alam itu dianggap matang karena terjadi konvergensi disiplin ilmu itu mendekati membahas hal-hal yang terkait di darat. Jadi misalnya orang-orang dari beragam disiplin ilmu, hukum, sosiologi, antropologi, dan macam-macam, baik ilmu humaniora, ilmu kemanusiaan atau ilmu teknis, ya itu selama ini dijadikan alat untuk membangun satu diskursus. Nah, sehingga kaya dengan produksi pengetahuan, ya. Hmm. Lalu dari kekayaan pengetahuan itu didorong jadi kebijakan yang applicable, yang operasional. Maka muncul perhutanan sosial, tanah objek reforma agraria, hutan adat dan lain-lain. Persoalannya di laut itu tidak seperti tadi. Jadi masih jarang orang dari beragam disiplin ilmu itu mengkaji ya memproduksi pengetahuan baru ya kemudian mengusulkan atau menawarkan itu menjadi satu kerangka kebijakan yang operasional. Nah, jadi di laut itu kenapa tidak seperti di darat? Karena prasyaratnya tadi belum terjadi. Gitu. Jadi disiplin ilmu itu belum di konvergensi disiplin keilmuan itu belum dijadikan satu upaya
menggali pengetahuan-pengetahuan baru yang ditujukan untuk mendorong skema pengakuan dan perlindungan wilayah pesisir laut. Nah, jadi persis kalau mau disebut ini kegagalan para sarjana kelautan sebetulnya. Kenapa? Karena selama ini kalau ngomongin kelautan itu biasanya yang diomongin konservasi. Terus kalau ngomongin perikanan itu biasanya teknologi hasil tangkap. Jadi kalau udah nangkap baru ngomongin. Tapi membicarakan satu keadilan teritorial itu nyaris sepi di kampus-kampus itu. Nah, ini yang nggak terjadi di laut. Sementara kalau di darat, hutan atau pertanian itu terus ya pengetahuannya itu dibangun. Selalu ada kajian-kajian baru yang menyumbang pada satu usulan atau penawaran satu skema pengakuan dan perlindungan. Nah, sementara di laut sulit ditemukan. Ya. Sulit ditemukan kenapa? Karena selama ini laut itu hanya didekati dari perspektif teknis. Hmm. Tadi hanya ruang ekonomi, bukan sebagai ruang budaya, ruang sosial, atau bahkan ruang spiritual. Nah, ini yang menurut saya satu PR kita ke depan, gimana kita dengan beragam disiplin ilmu yang kita miliki, itu kita bisa memperkaya, ya, memberikan warna baru terhadap isu laut. Nah, sehingga ke depan pengetahuan kita itu berguna untuk menyusun semacam kerangka pengakuan dan perlindungan. Saya sendiri misalnya ya, background keilmuan saya itu bukan bukan soal laut, ya, maksudnya ilmu kelautan itu bukan. Tetapi karena saya merasa ada panggilan dalam tanda kutip ya, saya berusaha sekuat tenaga dengan pengetahuan terbatas yang saya miliki, berusaha membangun satu pengetahuan mengenai laut yang mungkin ke depan bisa berguna gitu, menyumbang itu. Nah, ini harusnya kan dimulai oleh kawan-kawan yang mendalami laut. Tapi kan kita tidak bisa menunggu, kita nggak bisa menanti atau mengharapkan orang lain. Kita mulai dari apa yang kita bisa. Maka kalau Bang Dikar misalnya mencari-cari ya, ada beberapa tulisan yang saya coba susun dalam konteks itu sebetulnya ya. Dengan payung besarnya keadilan ekologis, keadilan iklim, misalnya keadilan teritorial ya. Termasuk saya pernah misalnya menulis tadi soal bagaimana deklarasi Juanda itu bisa jadi bekal, bisa jadi peluru kita mendesain ruang yang lebih adil dan lestari. Itu pernah saya tulis di Kompas misalnya 2022 atau 2023 saya lupa, udah agak lama. Lalu juga saya mencoba menuliskan sejarah gerakan masyarakat pesisir di Indonesia. Nah, itu belum pernah ada. Jadi ada cerita tahun 2022 saya diundang untuk terlibat menulis di satu buku yang dikelola oleh satu lembaga ya di Indonesia. Nah, pemimpin lembaga ini adalah Dirjen Kebudayaan di periode Jokowi lalu, namanya Hilma Farid. Saya diundang, saya tanya, kenapa saya diminta untuk menulis? Jawaban panitianya, karena di buku ini semua gerakan masyarakat itu ada. Buruh, petani, Ya. perempuan, kemudian gerakan anak muda. Pokoknya semua kelompok masyarakat itu ada. Hanya satu yang nggak ada. Gerakan masyarakat pesisir yang di dalamnya ada masyarakat adat pesisir. Nggak ada yang nulis. Saya lihat di situ ada satu pengetahuan yang hilang. Nah, maka saya memberanikan diri waktu itu, oke, saya akan menulis. Dan ternyata tulisan saya tulisan yang paling panjang di buku itu, kurang lebih 30 halaman. Sementara yang lain hanya 3 halaman, 5 halaman, 6 halaman. Saya 30 halaman. Karena butuh menjelaskan gimana sebetulnya gerakan masyarakat pesisir di Indonesia. Itu yang masih terbatas gitu. Nah, ya pengetahuan-pengetahuan semacam itu belum terbangun dengan kokoh di Indonesia. Maka ketika kita membicarakan tadi, kenapa di darat itu sudah lebih advance, lebih maju, sementara di pesisir laut itu belum, karena ada problem itu. Orang-orang yang punya pengetahuan atau yang belajar soal laut, soal pesisir, itu tidak mau ya menggunakan pengetahuannya sebagai alat untuk mendorong perubahan, membangun pengetahuan yang orientasinya adalah membangun perubahan lewat skema kebijakan. Nah, itu yang menurut saya PR kita ke depan tuh Bang Dikar. Jadi kalau Bang Dikar misalnya punya background hukum, ilmu hukum misalnya, Ya. atau katakanlah ilmu politik, maka ke depan menurut saya harus semua diarahkan bagaimana menggunakan ilmu ini mendorong isu laut supaya menghasilkan satu skema
perlindungan bagi masyarakat adat atau masyarakat pesisir secara umum yang berkeadilan. Ini PR kita. Ya. Maaf agak panjang jawabannya, tapi kira-kira Nah, itu. itu sangat-sangat kalau bahasa anak sekarang itu daging semua itu Bang. Jadi kalau kita berbicara regulasi lagi nih, sebenarnya ada atau tidak regulasi di luar Undang-Undang Pokok Agraria yang sebenarnya bisa menjadi dasar pengakuan terhadap hak masyarakat pesisir, Bang? Ya, sebetulnya ada ya beberapa yang bisa kita kembangkan kalau di regulasi. Jadi tadi saya menyebut misalnya ada undang-undang pesisir Pulau Kecil ya, nomor 27 2007, ada undang-undang perikanan nomor 45 2009. Ada undang-undang kelautan 32 2014. Lalu ada undang perlindungan nelayan. eh, Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan tambak garam nomor 7 2016 ya. Selain itu juga ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 2010 ya. Dan ada banyak lagi. Nah, cuma problemnya Bang Fikar, hari ini tuh kita berhadapan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini dia menghidupkan kembali prinsip-prinsip yang diputuskan batal oleh MK. Jadi misalnya kalau dalam konteks laut, Undang-Undang Cipta Kerja itu menghidupkan kembali prinsip mare liberum Indonesia laut sebagai ruang kompetisi. Padahal di dalam putusan MK jelas laut itu mare nostrum. Lalu juga kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja ini disusun memang untuk melayani kepentingan investasi. Jadi aspek keberlanjutan, aspek keadilan itu tidak menjadi isu penting di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, maka tantangannya menurut saya ke depan perlu ada upaya serius dari kita untuk menggugat Undang-Undang Cipta Kerja, terutama judicial review dalam konteks material, itu menggugat isu-isu kelautan. Kalau enggak, menurut saya laut kita berada dalam ancaman besar. Jadi pertambangan pasir laut, trolling, apalagi Reklamasi mungkin Bang? ya, semuanya semua eh, laut kita itu berada di bawah ancaman yang nyata. Pada saat yang sama, negara itu mendorong skemanya bisnis, misalnya ngomongin bagaimana yang sekarang didorong itu oleh negara adalah perluasan kawasan konservasi, tapi tujuannya untuk mendapatkan uang dari lembaga-lembaga internasional. Hmm. Jadi aspek justice-nya nggak ada. Lalu mengembangkan satu konsep ekonomi biru, blue economy. Tahun 2004 lalu saya menulis buku agak tebal, hampir 600 halaman, mengkritik soal ekonomi biru. Iya. Jadi saking seriusnya saya dan agak greget gitu. Tidak ada orang yang mau untuk mengkritik soal soal laut itu, apa soal ekonomi biru itu. Maka saya dengan latar belakang keilmuan saya yang saya punya, saya memberanikan diri untuk menulis dan ya terserah orang mau membacanya seperti apa gitu. Tapi itu tawaran dari saya. Nah, jadi saya kira gitu. Jadi sekarang itu bukan persoalan ada nggak regulasi pasca UPA. Ada, tapi persoalannya kita ada undang-undang cilaka ini, Bang Dika. Undang-undang cilaka ini ya menempatkan laut sebagai ruang eksploitasi. Nah, Hmm. belum lagi kita bicara soal undang-undang minerba yang sudah 3 kali direvisi di DPR. Karena arahnya adalah ingin melanggengkan pertambangan, termasuk pertambangan di wilayah pesisir laut Pulau Kecil. Jadi menurut saya tantangannya adalah bagaimana kita bisa melakukan upaya judicial review ke MK, terutama material ya, yang membongkar aspek-aspek laut. Nah, ini yang menurut saya belum belum menjadi agenda gerakan nasional. Jadi masih yang global, global masih yang gelondongan. PSN, oke itu penting PSN digugat, hutan ya, yang saya bilang tadi, hutan lebih advance karena ahlinya banyak. Gitu. Iya, iya, betul. Laut ini yang nggak banyak. Jadi kita bisa hitung sebetulnya di nasional pun organisasi yang fokus ke laut itu bisa dihitung. Namanya mungkin ada isu lautnya, ada perikanannya atau ada, tapi lihat fokusnya. Yang memperjuangkan justice nyaris, kemudian yang memproduksi pengetahuan nyaris kita bisa sebut tidak. Itu PR berat kita sebetulnya laut. Oke. Jadi gini Bang, kalau kita melihat sistem hukum kita, sistem hukum Indonesia,
pastinya ada perubahan itu kan dari pasca kemerdekaan kemudian Ya, ya. sampai Undang-Undang Cipta Kerja itu kan. Nah, saya ingin bertanya, sebenarnya hukum kita ini menganggap laut itu sebagai common property atau state property atau bisa diakui sebagai wilayah adat, Bang? Ya, nah ini PR ya. Jadi ini PR kita lagi. Dulu yang saya bilang kalau kita baca Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Pokok Agraria ya, itu kelihatan ya filosofinya itu adalah membicarakan soal mare nostrum atau sebetulnya yang tadi disebut sebagai people property rights. Jadi apa yang disebut dengan hak kepemilikan bersama masyarakat. Itu prinsip di dalam Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Pokok Agraria. Persoalannya ketika ada pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru, nah di era Orde Baru nyaris dilupakan Undang-Undang Pokok Agraria, ya semua berorientasi ke pembangunan darat dan itu pun hanya di Jawa. Maka kita kehilangan pengetahuan selama 30 tahun soal laut. Hmm. Lalu masuk ke era reformasi, ya setelah tahun 2000-an sampai 2014, saya sering menyebut itu era keemasan gerakan sosial di Indonesia, terutama yang berkecimpung di isu lingkungan. Kenapa? Karena sepanjang tahun ini, 14 tahun, itu banyak aturan-aturan yang dikeluarkan, termasuk putusan-putusan MK yang berpihak pada kepentingan rakyat dan lingkungan. Hmm. Nah, di sini kita melihat ada satu, dalam tanda kutip, titik balik soal sumber daya alam itu di tahun-tahun ini. Nah, tetapi pasca itu 2014 sampai sekarang itu kita kembali ke satu situasi kelam di mana soal sumber daya alam itu dikembalikan kepada state ownership atau state property rights dan private property rights. Jadi sekarang itu yang ada di dalam regulasi kita pasca 2014, ya, terutama sekarang pasca Omnibus Law, pasca Undang-Undang Minerba itu dua ini, state lewat BUMN misalnya dan private lewat korporasi-korporasi yang diberikan izin oleh negara. Nah, dimensi people ya, dimensi kalau dalam pembicaraan kita, dimensi masyarakat adat pesisir itu nyaris tidak kita temukan. Nah, maka tantangan kita sebetulnya adalah ke depan kita harus berhadapan dengan satu paradigma pembangunan yang sebetulnya ini apa ya bisa disebut dia lebih mengerikan dari Orde Baru. Jadi kalau Orde Baru itu nyaris dia menutup diskursus soal laut, sekarang dibuka tetapi kemudian diserahkan pada dua hal tadi ini, state Iya, property rights dan private privat ya. property rights, negara dan penguasa dan Korporasi. pengusaha, gitu. Kekuasaan dan modal. Nah, dua hal ini yang sebetulnya menjadi tantangan besar. Kenapa? Karena kedaulatan masyarakat pesisir itu kemudian ditinggalkan, dihilangkan. Jadi Hmm. ini lebih mengerikan dari era Orde Baru. Ya, oke. Kalau kita melihat posisi hukum adat dalam tata kelola laut nasional saat ini itu seperti apa, Bang? Ya, kalau kita lihat di Tapak itu banyak yang hidup sebetulnya. Ya, jadi contoh yang tadi beberapa hal saya sebut, misalnya eh, seperti di NTT ya, yang saya sebut tadi melihat laut sebagai ibu. Misalnya. Lalu di eh, Sulawesi Tenggara itu ada Sasika Ombo misalnya ya, satu tata cara tata kelola yang dipraktekkan oleh masyarakat di Sulawesi Tenggara, lalu di Maluku misalnya, ya ada di Haruku gitu, ada Sasi juga. Yep. Lalu di tempat lain di perbatasan antara Indonesia dan Filipina itu ada wilayah yang sering disebut dengan tradisi Manee. Ya. Itu sebetulnya di contoh-contoh di tapak itu hidup. Jadi living living culture atau living governance di tingkat lokal yang terbukti memberikan kontribusi ya menjaga sumber daya lestari. Persoalannya adalah ya saudara-saudara kita yang punya tata cara ini, jadi hukum adat atau tata cara ulayat ini, itu harus berhadapan dengan satu narasi besar soal investasi. Jadi contoh di dalam Undang-Undang Cipta Kerja bisa disebut wilayah inti konservasi, bayangkan wilayah disebutnya wilayah inti konservasi
bisa diubah untuk kepentingan proyek strategis nasional. Jadi bayangkan Bang Dikat, wilayah-wilayah yang selama ini dijaga oleh masyarakat ratusan tahun, ribuan tahun, itu bisa diubah untuk kepentingan proyek strategis nasional. Iya. Kalau saya sering menyebut dua kepanjangan JPS ini. Proyek sengsarakan nelayan atau proyek sebabkan nestapa. Iya. Jadi bayangkan, gara-gara untuk melayani PSN, wilayah-wilayah yang selama ini ada hukum adat itu bisa diubah. Mengerikan sekali. Padahal di forum internasional nih, pemerintah Indonesia itu selalu jualan, kami memperluas wilayah konservasi sekian juta hektar. Jadi setiap tahun itu diupdate itu. Kenapa? Mencari pendanaan iklim dari dunia internasional. Tetapi kebijakan di dalam negeri itu justru malah menghabisi ya, wilayah-wilayah yang selama ini sangat dijaga oleh masyarakat. Nah, jadi kita bayangkan itu bagaimana hukum-hukum adat yang hidup selama ini harus berhadapan dengan narasi besar investasi. Itu satu tantangan besar bagi saya yang kita nggak bisa menyelesaikan itu di tingkat hanya di tingkat desa atau di tingkat kabupaten atau di provinsi. Ini memang mesti kita KM-kan. Salah satu caranya, nah tentu selain itu di tapak ada upaya-upaya lain, tapi yang pokoknya adalah bagaimana membuat eh, undang-undang cipta kerja ini dibatalkan. Gitu. Nah, menurut saya ini harus jadi satu agenda ke depan. Hmm. Oke, tadi kita sudah membahas terkait dengan hak wilayah laut dalam kerangka hukum nasional, Bang. Saya mencoba mengerucutkan kembali terkait dengan terkait pembahasan hak wilayah laut dalam otonomi daerah. Setelah era otonomi daerah, apakah ada perubahan dalam pengakuan terhadap hak masyarakat pesisir ini, Bang? Nah, ini sebetulnya tadi kembali ke era pasca reformasi ya, tahun-tahun Ya. 2000-an ke sini. Jadi kalau kita membaca di dalam beberapa regulasi, termasuk peraturan perundangan di era-era itu sebetulnya ada semangat untuk mendekatkan proses partisipasi dari pusat ke daerah. Nah, maka dulu itu ada em, apa namanya ya, satu mandat di dalam Undang-Undang Pesisir Laut yang mewajibkan pemerintah daerah itu menyusun ruang laut dan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat. Jadi prinsipnya ada partisipasi yang didekatkan kepada masyarakat di tingkat tapak. Itu di era desentralisasi di pasca reformasi. Nah, menurut saya prinsipnya ini sangat sangat bagus karena masyarakat di tingkat tapak itu bisa menjadi bagian penting di dalam upaya mendesain tata ruang laut mereka. Hanya saja, ya, hanya saja karena ada pertarungan kepentingan politik ya di era-era otonomi daerah, maka proses perumusan tata ruang laut atau yang disebut pada masa itu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil atau yang disebut RZ atau PDK itu juga dalam banyak hal berakhir pada masyarakat pesisir dalam hal ini masyarakat adat itu dikalahkan dalam arti kepentingan mereka untuk mengakses dan mengontrol ruang itu seringkali kalah karena pemerintah daerah memprioritaskan kepentingan investasi. Nah, ini satu satu katakanlah paradoks atau satu dilema bagaimana di era otonomi daerah, di era desentralisasi, laut itu harusnya menjadi ruang di mana masyarakat yang hidup di laut atau bersama laut, ya, mereka itu menentukan masa depannya. Nah, tetapi karena ada kepentingan politik penguasaan ruang laut, itu dalam banyak hal proses partisipasinya kemudian menjadi hanya checklist, hanya prosedural gitu. Tapi masyarakat yang punya kepentingan terhadap laut, mereka kemudian ditinggalkan. Nah, ini saya ngomong begini karena tahun 2023, 2024 ya, itu saya meluncurkan satu buku yang mungkin udah sampai juga ke Manado ya, ke Bengkulu. Dulu ya. Merampas laut, merampas kehidupan layak. Ya, itu kita tulis bersama kawan-kawan banyak sarjana termasuk dengan LIPI ya. Saya bersama teman ya itu
menganalisis 28 peraturan daerah ya, rencana zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil di Indonesia. Dan hasilnya itu sangat mengecewakan karena ternyata saya menemukan dari 28 perda zonasi di seluruh Indonesia, itu pengakuan terhadap misalnya pemukiman nelayan atau masyarakat pesisir, termasuk masyarakat adat, itu jauh sangat kecil dibandingkan dengan proyek reklamasi atau proyek tambang pasir laut. Lalu dari 28 provinsi, hanya 10 provinsi yang menyebutkan ya pengakuan masyarakat adat di pesisir. Jadi 18 provinsinya nggak ada pengakuan. Hmm. Nah itu temuan saya di dalam buku Merampas Laut Merampas Hidup Nelayan yang sebetulnya juga menunjukkan di era otonomi daerah atau di era desentralisasi politik dari pusat ke daerah itu ada problem-problem penguasaan ruang laut itu masih menjadi PR besar karena tidak berada di tangan masyarakat pesisir. Yep. Oke, kalau kita melihat praktiknya, Bang, siapa yang paling menentukan tata kelola laut? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Kalau sekarang ya pasca 2020 khususnya pasca Cipta Kerja itu pemerintah pusat. Ya, jadi kita baca di dalam pasal-pasal dan ayat-ayat tentang pesisir laut di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu semua ditarik ke pusat. Jadi misalnya tadi prinsip mendekatkan partisipasi rakyat eh, di tingkat daerah itu udah nggak ada. Jadi daerah itu nanti hanya terima jadi ya dan mereka yang menjalankan. Tapi desain besarnya itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, dalam konteks ini tentu menurut saya kita mengalami satu kemunduran jauh ke belakang karena partisipasi publik di daerah itu menjadi hilang dan digunting. Ini menjadi masalah besar kenapa? Karena sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, bayangkan Bang Dikar, masyarakat adat, nelayan adat misalnya yang tinggal di pulau kecil ya di perbatasan seperti di katakanlah di Enggano misalnya di Bengkulu. Tuh. Gimana mereka mau datang ke Jakarta untuk terlibat menyusun tata ruang laut? Mahal, ya kan? Mahal. Yang kedua, berisiko di tengah laut dihantam gelombang tinggi. Yang ketiga, belum tentu usulannya di okein, belum tentu usulannya Ya, diterima oleh pemerintah. Udah jauh-jauh mahal, nyawanya terancam oleh gelombang tinggi, usulannya nggak diterima oleh pemerintah. Atau bayangkan ya nelayan yang hidupnya, tinggalnya di perbatasan Indonesia di mana Sulawesi Utara dengan Filipina. ya. Dia harus ke Jakarta. Ongkosnya berapa naik pesawat? 15 juta itu kurang. Dari mana bisa dapat uang sebanyak itu? Hanya untuk menghadiri misalnya konsultasi publik. Dan lagi-lagi belum tentu usulannya diterima. Jadi ini kan problem besar. Jadi seharusnya prinsip partisipasi itu didekatkan kepada publik di daerah. Ya. Sehingga kawan-kawan di daerah itu bisa mengakses, terlibat di dalam proses perumusan penyusunan. Dan lagi-lagi ini jangan hanya prosedural gitu. Nggak bisa hanya checklist, oh ini dihadiri ini. Enggak. Dipastikan bahwa hak-hak mereka itu diprioritaskan. Karena itu yang dimandat dalam undang-undang pesisir pulau kecil. Ya. Gitu. Nah itu yang menurut saya hari ini kita berhadapan dengan satu tantangan besar karena kewenangan kewenangan laut itu ditentukan oleh pemerintah pusat lewat undang-undang silakan, undang-undang cipta kerja. Ya. Ya, ya, ya. Oke, Pak. Kalau kita, saya mendengar dari penjelasan dari Bang Parit tadi, kan kita bisa dibilang lah mengalami kemunduran lah terhadap tata kelola laut dan banyak kebijakan kelautan hari ini justru itu membuka ruang bagi investasi besar. Bagaimana dampaknya hal tersebut terhadap wilayah tangkap masyarakat, Bang? Ya, jadi satu di situ kan artinya lagi-lagi lewat berbagai peraturan perundangan, pemerintah Indonesia menegaskan prinsip laut bebas, laut ruang kompetisi.
Dan ini bertentangan dengan prinsip yang ada di Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Yang kedua, eh, bagi saya ketika laut diperlakukan sebagai mare libero, sebagai eh, ruang kompetisi, maka pasti ada yang dikalahkan. Dan dalam hal ini tentu nelayan kecil dan tradisional, masyarakat adat pesisir. Yang ketiga, yang juga tak kalah penting, karena memprioritaskan investasi besar, maka ada pertaruhan soal keberlanjutan ekologi. Jadi artinya akan banyak kerusakan-kerusakan ya, di wilayah pesisir laut karena yang diberikan penguasaan oleh negara itu korporasi. Yang keempat, kalau terjadi kompetisi tengah laut, maka banyak kemungkinan nelayan-nelayan kita itu kapal ditabrak oleh kapal-kapal besar. Laut kita akan banyak cemaran tumpahan minyak. Laut kita akan uh, mengalami satu situasi yang disebut depresi sumber daya ikan, penipisan sumber daya ikan. Karena yang didorong adalah investasi besar. Nah, situasi ini tentu akan memperburuk ya dampak dari krisis iklim yang dihadapi oleh masyarakat di pesisir. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena krisis iklim itu kemudian dampaknya menjadi semakin buruk karena kebijakan-kebijakan di tingkat nasional itu tidak mengafirmasi ya hak-hak masyarakat pesisir khususnya nelayan adat, masyarakat adat pesisir dalam mengakses dan mengontrol sumber daya laut. Nah, jadi akan ada semacam bisa disebut satu bencana gitu pada masa yang akan datang, entah itu kehancuran sumber daya laut ya, kemudian penipisan sumber daya ikan, konflik antara nelayan besar dengan nelayan kecil. Itu ke depan di apa namanya kalau tidak diperbaiki maka kemungkinan itu akan besar terjadi ya konflik kerusakan laut itu akan terjadi dan artinya ini by design gitu. Maka tidak ada cara lain sebetulnya adalah negara kembali ke mandat konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Pokok Agraria dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi soal ini. Karena kalau tidak ya itu yang tadi saya bilang ini kan ada bencana by design. Oke, kalau kita melihat konflik ini Bang Farid antara nelayan tradisional dan industri perikanan besar, itu kan apakah bisa dilihat sebagai konflik hak atas ruang laut, Bang? Yes, ya betul. Jadi misalnya contohnya penggunaan troll, penggunaan pukat. Orang kan kadang fokus pada isu destructive fishing, Hmm. ya menangkap ikan dengan cara merusak. Orang kan kadang fokus ke situnya. Nah, tetapi tidak melihat struktur yang paling dasar dari soal ini. Misalnya orang-orang yang menggunakan pukat atau troll, ya dengan nelayan tradisional atau masyarakat adat yang hidup di pesisir laut, itu punya eh, cara melihat yang berbeda. Nelayan tradisional sejak ratusan ribuan tahun lalu punya wilayah kelola, punya wilayah tangkap. Artinya itu ruang hidup mereka. Ya. Lalu nelayan tradisional, masyarakat adat, dia punya prinsip kebersamaan, gotong royong, punya prinsip menjaga sumber daya. Nah, sementara ya pelaku katakanlah kapal besar yang menggunakan troll ini, itu prinsipnya ada akumulasi, bagaimana mengeruk, bagaimana mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya walaupun dengan cara merusak. Ya. Lalu orientasinya sangat market, sangat pasar. Dia tidak memikirkan misalnya gimana ikan-ikan kecil tuh yang ke bawah sama pukat ya. Padahal kan itu harusnya berkembang biak. Ini contoh misalnya soal keadilan spesies. Hmm. Nah, jadi ada dua cara diametral. Yang satu itu berasal dari kelas proletar, masyarakat tradisional yang punya orientasi gotong royong, kebersamaan, berdimensi jangka panjang. Yang satu borjuis ya, yang satu ini sangat eksploitatif. Nah, mereka harus bertarung di satu ruang laut yang sama yang selama ini dikelola oleh masyarakat sejak ratusan tahun atau ribuan tahun lalu secara turut-temurun. Jadi sebetulnya di sini ada dimensi keadilan ruang yang nggak dilihat. Jadi ini bukan
soal langsung ke isu perikanan yang merusak, penangkapan ikan yang merusak. Itu isu yang kesekian. Tetapi soal tenurial justice, keadilan tenurial. Nah, harusnya kalau wilayah itu selama ini dikelola oleh masyarakat adat, oleh nelayan tradisional, atau nelayan skala kecil, maka regulasi itu harusnya mengafirmasi, mengakui, melindungi wilayah ini. Oke, nah, untuk pelaku perikanan skala besar, negara harus menegakkan aturan, tidak boleh menggunakan alat tangkap yang merusak. Lalu diminta mereka misalnya menangkap di wilayah yang jauh di wilayah eh, tangkap nelayan tradisional atau masyarakat adat. Misalnya di zona ekonomi eksklusif, silakan. Kalau mau di sana, gitu. Nah, itu satu pengaturan yang harus dilakukan oleh negara harusnya. Tadi dengan syarat ya menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, tidak eksploitatif. Nah, tapi kan hal semacam ini nggak pernah dilakukan. Jadi kompetisi ini dibiarkan bahkan dilegalkan, dilakukan Ya. oleh regulasi kita. Nah, di situ memang ada dimensi pertarungan untuk keadilan ruang, keadilan tenurial. Termasuk di situ ada pertarungan kelas sebetulnya, ya, antara nelayan proletar dengan nelayan bercuis atau pelaku skala besar. Gitu. Nah, maka menurut saya harusnya negara itu memprioritaskan pengakuan dan perlindungan wilayah kelola atau tenurial masyarakat pesisir. Lalu yang kedua, melindungi hak-hak nelayan. Nah, soal kapal-kapal besar itu negara bisa memerintahkan untuk menggeser wilayah tangkapnya di misalnya zona ekonomi eksklusif yang berada di jauh dari wilayah perairan tradisional. Nah, itu harus yang dilakukan oleh negara. Begitu, Bang Dika. Ya, oke. Jadi gini Bang Farid, kalau tadi kan banyak sekali kritik-kritik terhadap pengakuan hak wilayah yang diakui oleh hukum nasional kita. Kalau kita kembali lagi ke otonomi daerah atau desentralisasi, ada atau tidak Bang Farid contoh daerah yang mulai mengakui atau melindungi wilayah kelola masyarakat pesisir? Ya, jadi kalau pertanyaannya ada atau tidak, Ya. saya kira di wilayah-wilayah yang tadi saya sebut ya, misalnya di level lokal di tingkat desa itu mereka menggunakan undang-undang desa sebagai alat. Jadi dibuatlah perdes misalnya, Hmm. diatur wilayah kelola bersama. Misalnya, ya. Ini contohnya selain tadi yang saya sebut di Haruku di mana di tempat-tempat lain itu ada yang selama ini contoh baik di Lombok Timur ya di Teluk Jor. Jadi ada beberapa desa yang punya kepentingan bersama mengelola sumber daya laut itu mereka menetapkan peraturan antar desa. Jadi menggunakan undang-undang desa ya. Itu contoh, tapi di level provinsinya memang agak agak problem karena mengakui tambang pasir laut, ada banyak proyek-proyek besar yang menghancurkan pulau laut. Tapi di tingkat lokal, di tingkat desa, maksud saya, ada satu praktik baik di mana kawan-kawan ini mampu menyusun tata kelola bersama untuk menjaga laut. Hmm. Dan aturan yang digunakannya undang-undang desa. Dan ini saya kira praktik baik bisa ditiru di tempat lain. Lalu tadi ya di desa adat misalnya di Haruku, kebanyakan di Indonesia Timur, di Sulawesi Tenggara, ya, di Maluku Utara gitu. Jadi ada praktik-praktik baik di mana masyarakat yang punya adat istiadat turun-temurun itu menggunakan instrumen yang paling mungkin. Nah, di sana di Haruko contohnya pakai undang-undang desa ya, untuk mengafirmasi praktik sasi yang ada. Nah, saya kira di tempat lain banyak contoh dan wilayah-wilayah lain itu bisa mengadopsi bagaimana itu dilakukan gitu ya. Saya pernah dulu mencoba di NTT 3 tahun tapi memang tantangannya tidak mudah ya. Dulu saya pernah mengkonsolidasi 20 desa pesisir di Flores selama 3 tahun. Tetapi dalam perjalanannya memang tidak semudah yang dibayangkan. Kepala-kepala desa punya punya bisa disebut punya apa ya, punya agenda yang mungkin ini tidak jadi prioritasnya. Juga selain soal pengetahuan ya, kapasitas memahami undang-undang desa, pesisir dan lain-lain. Maka selama 3 tahun itu yang tersisa hanya 3 desa. Jadi itu tantangan berat. Ya, ya, Jadi ya. saya harus mengaku memang tidak mudah ya.
mendorong di tingkat desa. Karena kenapa? Karena ini yang paling mungkin. Kalau bertarung di tingkat provinsi, seperti yang tadi saya bilang itu tantangannya sangat sulit ya, banyak kepentingan di tingkat kabupaten sama. Nah, maka waktu itu yang visible ya, yang mungkin adalah di tingkat desa. Nah, Oh, jadi sangat bisa dimulai dari tingkat mikro. Nah, hanya saja perlu dimitigasi upaya-upaya yang membuat itu menjadi hilang. Maksudnya sudah capek-capek kita bangun, kemudian karena ada aturan yang lebih tinggi, itu kemudian hilang. Nah, itu harus kita mitigasi. Maka di awal perlu dipetain aturan-aturan yang lebih besar dari desa itu apa yang akan mengancam gitu. Nah, tapi sejauh ini itu yang jalan gitu ya di tingkat desa. oke. Baik, Bang Farid. Tadi kita sudah berbicara mengenai dalam perspektif hukum nasional, kemudian desentralisasi atau otonomi daerah. Kali ini saya mengajak membahas bagaimana hak wilayah laut ini menjadi masa depan di Indonesia. Kalau kita melihat kondisi sekarang, apakah pengakuan hak wilayah laut di Indonesia ini masih mungkin bisa diperkuat? Ya, saya kira dengan peluang yang ada ya, dengan kesempatan yang ada itu masih sangat mungkin didorong. Ya. Jadi walaupun misalnya tadi saya sebut ada ancaman undang-undang cipta kerja, undang-undang minerba, ya di tingkat provinsi juga ada problem sekarang dengan integrasi tata ruang gitu. Tapi masih sangat mungkin peluangnya bisa kita dorong, ya. Tentu dimulai dari tadi upaya di tingkat mikro, ya. Bisa dikonsolidasi misalnya desa-desa yang punya wilayah untuk mendorong itu. Lalu juga tadi di level nasional perlu ada satu upaya mendorong tadi upaya gugatan hukum terhadap undang-undang cipta kerja. Lalu juga di tingkat provinsi perlu ada upaya advokasi mengintervensi integrasi tata ruang. Nah, jadi ini harus dilakukan menurut saya tidak sendiri-sendiri, harus ada pembagian peran. Siapa yang berjuang di tingkat desa memastikan ini, siapa yang di level provinsi dan siapa yang di level nasional. Jadi perlu ada semacam konsolidasi bagi untuk kawan-kawan yang kerja di isu ini. Nah, sehingga nanti kelihatan di level nasional itu outcome-nya seperti apa di provinsi dan di tingkat mikro, di tingkat desa. Jadi masih sangat mungkin dengan situasi yang ada sekarang, menurut saya pengalaman di banyak tempat itu bisa dijadikan pembelajaran. Nah, hanya saja tantangannya kan kita ini sangat sektoral ya. Hmm. Jadi mungkin karena itu bukan isu saya nggak terlalu. Misalnya gitu ya, itu bukan isu organisasi kami, nggak mau peduli gitu ya. Ya. Padahal ya bicara bicara laut ini bicara identitas Indonesia gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, jadi masih sangat mungkin tinggal perlu ada satu konsolidasi ulang Ya. untuk menyusun agenda ini. Oke, ini pertanyaan terakhir ini Bang Farid yang saya rasa ini juga pertanyaan yang cukup apa ya? Saya rasa ini menjadi acuan bagi kita semua. Kalau seandainya masyarakat pesisir ini tidak diakui hak wilayahnya, apa resiko terbesar bagi masa depan laut di Indonesia? Ya, jadi kalau nggak diakui, artinya ke depan kita akan kehilangan kedaulatan pangan. Ya, jadi terutama pangan laut, karena selama ini yang terbukti menghadirkan ikan dan pangan laut ke meja makan kita itu adalah nelayan-nelayan tradisional masyarakat adat, bukan eh, pelaku perikanan skala besar. Karena mereka itu kelompoknya hanya 10%, kurang lebih, yang kurang, ya. Dan itu pun karena dianggap ikannya gede-gede, diekspor ke luar negeri. Jadi mereka memberi makan asing. Hmm. Nah, sementara yang memberi makan meja makan kita itu adalah nelayan tradisional masyarakat adat pesisir. Kalau mereka nggak diakui, artinya negara tidak menunaikan kewajibannya dan kita pada masa yang akan datang harus berhadapan dengan satu situasi kita kehilangan sumber pangan atau sumber protein dari laut. Yang kedua, kita juga tentu akan menyaksikan banyak sekali kerusakan, ya, kehancuran di wilayah pesisir laut Pulau Kecil karena laut diserahkan kepada entitas bisnis. Lalu juga akan terjadi konflik karena
nelayan akan atau masyarakat adat akan eh, menagih atau menuntut haknya sebagai pemegang hak. Nah, lalu yang lain selain konflik kerusakan di laut ya, saya kira apa yang akan terjadi ke depan di tengah ancaman dari krisis iklim yang semakin memburuk, kita akan semakin kehilangan ekosistem esensial di wilayah laut yang sangat penting bagi upaya adaptasi krisis iklim. Jadi kayak mangrove, terumbu karang ya, itu kalau hilang, hancur gitu, maka laut akan kehilangan fungsinya sebagai satu entitas ekologis yang mengatur iklim. Nah, jadi bayangkan kalau itu hilang, maka kita akan menghadapi dampak krisis iklim yang semakin buruk. Temperatur panas, ya. Padahal laut punya fungsi menyerap karbon. Lalu juga kalau terumbu karang hilang, mangrove hilang, ya itu gelombang tinggi yang selama ini bisa dikontrol oleh terumbu karang misalnya karena dia pecah, ya itu sekarang akan Hmm. menghantam banyak wilayah-wilayah uh, pesisir dan menyebabkan abrasi atau tenggelamnya wilayah-wilayah pesisir di Indonesia. Dan ini sudah banyak terjadi ya di Indonesia, termasuk di Bengkulu di Kampung Kelapa misalnya, Ya. satu Pondok wilayah yang Kelapa, Bang, tenggelam. Pondok Kelapa. Pondok Kelapa ya Ya. yang hilang gara-gara krisis iklim. Dan pada masa yang akan datang akan banyak wilayah-wilayah yang sama. Nah, jadi saya kira kita harus melihat ini sebagai satu ancaman besar, bukan ancaman lokal, tapi satu ancaman besar yang eh, siap menghantam Indonesia kalau masyarakat ada pesisir yang selama ini menjaga laut itu tidak diakui haknya. Kira-kira begitu. Oke. Ini percakapan kita hari ini cukup membuka pikiran yang sangat luas bagi saya. Terima kasih sebelumnya Bang Farid terhadap pembahasan hak wilayah laut karena dari saya pribadi ini cukup baru bagi saya ini, Bang. Dan saya yakin sekali juga bagi teman-teman, percakapan hari ini mengingatkan kita bahwa laut itu bukan hanya soal sumber daya, tapi juga tentang ruang hidup, identitas, dan keadilan. Selama ini, hukum seringkali melihat laut sebagai wilayah yang biasa diatur dari atas melalui berbagai kebijakan dan perizinan. Namun, bagi masyarakat pesisir dan komunitas adat maritim, laut adalah ruang yang diwariskan, dijaga, dan dipahami melalui pengetahuan yang hidup dari generasi ke generasi. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar. Apakah negara akan terus memandang laut sebagai ruang ekonomi semata? Atau mulai mengakui bahwa di sana juga ada hak, sejarah, dan kehidupan masyarakat. Terima kasih banyak Bang Farid Ridwanuddin atas podcast hari ini, atas perspektif dan refleksi yang sangat penting dalam episode ini. Saya Blikar Untiko dan Anda sedang mendengarkan Tanah Hukum dan Perlawanan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ketika kita kembali membicarakan satu pertanyaan yang terus relevan. Siapa yang berhak atas tanah, hutan, dan laut di negeri ini? Terima kasih.